yaitu tentang kenapa harus jadi keluarga yang Qur'ani. Kenapa harus membina keluarga yang Qur'ani? Islami ya Qur'ani, Qur'ani ya Islami, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Karena apa? Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya keluarga dari kalangan manusia, ahlina minan nas. Jadi keluarga Allah itu ada dari kalangan manusia. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa keluarga Allah itu? Maka Rasulullah langsung menjawab, hum ahlullahi wa ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah itu adalah ahli Al-Quran, orang-orang terdekatnya Allah. Karena itu, supaya kita tidak hanya menjadi keluarga di dunia, keluarga yang umum lah, tapi juga keluarga Allah hingga akhirat, maka hendaklah kita serius dalam membina keluarga yang Qur'ani. Keluarga yang Qur'ani itu bukan cuma ngapal Quran. Ngapal Quran mah banyak. Keluarga yang Qur'ani itu menjalankan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Quran dan As-Sunnah, dan juga menghidupkan, membumikan Al-Quran. Al-Quran itu dijaga, bukan hanya dihafal. Karena itu kan dalam surat Al-Hijr itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-dzikr, maksudnya apa? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka sebuah kehormatan bagi kita kalau kita menjadi bagian dari para penjaga Al-Quran. Bukan hanya penghafal, tapi penjaga. Saya lebih prefer hafiz itu diartikan penjaga. Penjaga Al-Quran. Ini kamu hafiz Al-Quran ya? 30 juz ya? Berarti kamu penjaga Al-Quran 30 juz. Saya lebih prefer ke itu maknanya. Karena kalau ngapal itu tidak mesti paham, tidak mesti ya kayak burung beo gitu. Tapi beda ya. Tapi kalau menghafal Al-Quran walaupun tidak paham, dapat pahala. Beda sama apa lagu-lagu misalnya, kalimat-kalimat lain. Kalau dihafal ya nggak ada pahala. Tapi kalau Al-Quran, bahkan hadis sendiri pun kalau dihafal, kalau dibaca itu nggak ada pahalanya. Mungkin pahala belajarnya. Tapi kalau Al-Quran mau tidak paham, mau paham, dapat pahala. Tapi alangkah baiknya tidak hanya dihafal, dijaga betul-betul. Tapi menghafal itu juga bagian daripada menjaga Al-Quran. Karena menjaga itu ada dua metodenya. Ada menjaga dengan hafalan, ada menjaga dengan tulisan. Alangkah baiknya dua metode ini dengan pemahaman. Karena kalau tanpa pemahaman, Quran dicetak udah banyak. Makanya kalau bisa di rumah itu selain kegiatannya itu menghafal, membaca, bagusnya juga mentadaburi Al-Quran. Kalau ada pelajaran-pelajaran sains misalnya, itu disandingkan, dikomparasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, itu bagus ya. Itu yang namanya hafiz Al-Quran, menjaga ya, benar-benar dijaga. Hufaz itu bentuk pluralnya hafiz. Kemudian apa sih motivasi yang bisa membuat kita cinta Al-Quran? Ini kan pasti orang bertanya-tanya, ini kenapa sih ada orang yang cinta banget dengan Al-Quran? Dengan cintanya itu dia istiqomah. Jadi tidak cuma sebatas 5 juz berhenti, 6 juz berhenti, diteruskan sampai 30 juz, sampai ngambil qiraat lain, sampai jadi mufasir, ahli tafsir ya. Itu kenapa orang bisa secinta itu dengan Al-Quran? Ya sebenarnya cinta itu tumbuh dari masing-masing ya.
Tapi mungkin banyak sekali alasan ya, kalau dari saya pribadi sharing dikit. Yang membuat saya cinta Al-Quran itu karena Al-Quran sendiri membawa keberkahan dalam hidup saya. Ini kalau dari sisi duniawi, keberkahan material ada. Dari sisi akhirat, keberkahan jiwa misalnya, keberkahan dalam melaksanakan ibadah itu jadi gampang. Ketika sholat misalnya, kalau bacanya itu yang biasa-biasa qul huwallahu ahad yang sudah sering, ya itu kan kurang tadabbur. Tapi kalau yang dibaca itu misalnya surat Ali Imran itu, yang jarang dibaca itu bisa makin tadabbur gitu. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi karena jarang dibaca itu jadi makin tadabbur. Bahkan kalau sudah belajar bahasa Arab apalagi ya, itu makin tadabbur lagi. Ya. Ini ada tips nih buat yang belum mampu hafal. Ya. Jadi kan menghafal itu sendiri kan tidak wajib kan ya. Hafal itu kan tidak ada dalil yang benar-benar mewajibkan orang muslim itu harus hafal Al-Quran kan enggak. Tapi ini ada tips nih untuk yang belum mampu hafal, terus bagaimana supaya jadi bagian penjaga Al-Quran tadi. Tes supaya bisa menjadi bagian penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran. Tes. Ada tips dari saya, banyakin membaca. Jadi kalau belum bisa menghafal, minimal membaca. Bacanya jangan dikit-dikit, yang banyak gitu. Ini kalau dari kitab At-Tibyan, ini kitab ini sangat recommended untuk siapapun yang ingin menjadi pro ya, pro bahasa ini ya, bahasa keren ya. Pro dalam mendalami Al-Quran. Jadi pro itu bukan cuma untuk orang-orang yang sudah hebat gitu. Untuk orang-orang yang belum bisa ngapal pun bisa jadi pro. Ya. Ini kitabnya namanya At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hammalatil Quran. Ini sangat recommended, banyak juga terjemahannya. Nanti bisa di-download atau beli. Bisa dibaca-baca. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya membaca Al-Quran, membaca ya, dilihat, itu sebenarnya lebih bagus daripada menghafal. Ini Alfonso jadi melebar-lebar, kan harusnya motivasi untuk menghafal ya, tapi saya malah jadi membaca. Gak apa-apa. Tapi kalau dari kitab Tibyan sendiri, ini karangannya Imam Nawawi. Semua kenal ya Imam Nawawi ya? Ada yang tidak kenal? Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan itu, bukan. Ini Imam Nawawi, imamnya mazhab Syafi'i. Imamnya mazhab Syafi'i kan ada dua, Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Kenal nggak? Nggak kenal, saya juga nggak kenal. Ya. Beliau ini mengatakan dalam kitab At-Tibyan, membaca Al-Quran, lihat, bukan dalam ingatan. Membaca itu lebih afdol daripada menghafal. Ya. Tapi diteruskan oleh beliau, kalau tergantung. Kalau membacanya lebih khusyuk daripada menghafal, maka membaca lebih baik. Tapi kalau menghafal dengan ingatan lebih khusyuk daripada membaca, maka menghafal lebih baik. Ya. Tapi beliau memulai dengan membaca lebih afdol. Ya. Itu kembali ke masing-masing pada ujungnya. Ya. Jadi itu tadi tips dari saya. Kalau belum bisa membaca, minimal, belum bisa menghafal, minimal membaca. Ya. Bahkan bagusnya dibiasakan membaca seperti menghafalnya para hafiz. Maksudnya gimana itu? Jadi kebiasaan para hafiz itu adalah murojaah tanpa melihat sebanyak 5 juz dalam sehari. Itu kebiasaan para hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kalau
yang belum sanggup menghafal, kalau mau dapat fadilahnya orang-orang yang menghafal, para penghafal Quran, boleh dicoba itu. 5 juz sehari baca saja, dibaca saja 5 juz sehari. Nanti dikali 6 hari kan 30 juz. 1 harinya liburan. Ya. Itu jadi supaya yang belum sanggup menghafal bisa mengikuti jejak para penghafal. Nanti kalau lama-lama dipraktekkan, insya Allah lama-lama mudah menghafal. Kalau mau menghafal nanti suatu saat bakal mudah menghafal. Karena apa? Sudah sering dilantunkan. Ya. Misalnya juz 1 diulangi dalam sehari 5 kali. Sanggup Bapak Ibu? Juz 1 diulangi 5 kali dalam sehari. Itu nanti lama-lama apa? Siapa yang hafal surat Al-Kahfi tanpa menghafal? Ada nggak Bapak Ibu? Udah nggak? Surat Yasin. Sudah hafal surat Yasin tanpa menghafal. Saya pengalaman pribadi begitu. Surat Al-Kahfi, surat Yasin itu saya ngapalnya tanpa menghafal. Jadi saya baca aja loh, baca terus. Ketika ujian hafal. Ya itu karena fadilahnya sering membaca, membacanya sering gitu. Bagi Al-Fatihah ada yang tanya, Al-Fatihah sampai belum hafal? Kan hafal semua. Sering dibaca, ya, karena sering dibaca. Itu tips buat yang belum mampu menghafal. Dan menghafal sendiri itu juga punya keutamaan. Karena menghafal itu biasanya orang yang menghafal itu sering mengulang. Jadi tadi orang yang fokus membaca itu punya keutamaan. Yang fokus menghafal punya keutamaan. Kalau yang membaca itu keutamaannya dapat melantunkan, dapat melihat tulisannya. Adapun yang menghafal itu dapat pengulangannya. Jadi orang yang sering menghafal itu karena sering mengulang, yaitu fadilahnya. Karena 1 ayat itu pahalanya berapa? 10. Nanti dilipat gandakan lagi. Ya, ini juga ada tips untuk yang murojaah. Kalau sudah hafal banyak misalnya 5 juz, ini murojaahnya gimana ini? Tips dari saya supaya kuat, jangan pernah menambah hafalan kalau belum diulang. Jadi 5 juz ini bisa dibagi nih, 1 minggu kebaca semua. 1 hari 1 juz, 1 harinya libur. Ya. Jadi 6 hari membaca Quran, 1 harinya libur. Ya misalnya. Jadi dibagi-bagi aja tuh pandai-pandai tiap masing-masing. Ya. Kalau 30 juz berarti 5 juz sehari. Kalau di Mesir itu guru-guru saya bilang, kamu kalau tidak murojaah minimal 5 juz, kamu bukan penghafal Quran. Begitu kan? Jadi kalau saya itu murojaahnya kurang dari 5 juz, itu dimarahi dari syekh saya di Mesir. Ya seperti itu. Yaitu tips untuk yang murojaah. Jadi jangan menambah dulu sebelum mengulang. Ya mungkin itu saja untuk materi. Bisa dilanjut diskusi. Gitu ya. Nanti yang sudah mempersiapkan pertanyaan boleh ditanyakan, kami jawab semampu kami insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.